Teh Ina sedikit dong, ini kan sebagai dari lawyer dari Mbak Teh Meli yang memang ada berkasus tentang foto beliau dipakai untuk promosi skincare yang Obat pelangsing. obat pelangsing, obat pelangsing yang beredar di media sosial yang tanpa seizin. Gimana Teh Ina sebagai lawyernya Teh Meli? Iya, dari sebenarnya di sini saya bukan hanya Teh Meli ya, tapi juga sama Dokter Peter ya. Kenapa kasus ini akhirnya jadi atensi? Awalnya kita diam aja gitu, karena kan nggak terlalu santer. Kok lama-lama ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook, yang mana sekarang kita tahu lah kekuatan sosmed itu luar biasa kan. Nah, ditambah lagi sudah mulai ada orang-orang yang komplain datengin ke rumah sakit tempat Dokter Peter praktek. Kok obatnya nggak berhasil, malah perutnya sakit, malah apa, kayak gitu kan. Akhirnya dijelasin bahwa memang Dokter Peter tidak pernah bikin obat itu. Jadi memang nggak pernah bikin, nggak pernah memproduksi, meracik, atau apalagi jual gitu kan. Ditambah lagi videonya yang dijadiin modelnya Teh Meli gitu. Ya akhirnya memang kita perlu bikin peringatan, karena bukan cuma 1 atau 2 akun ya, tapi sudah lebih dari 30 akun yang bikin video palsu itu. Itu sih awalnya. Bukan apa-apa ya, kerugian yang dialami oleh klien saya, terutama Teh Meli ya, itu nama baik ya. Kok seakan-akan dia jadi public figure, katakan artis yang murahan gitu ya, jadi punya produk pelangsing yang harganya murah gitu ya, terus ternyata malah ada efek negatif ke yang minum. Nah akhirnya dia butuh menyampaikan ke khalayak ramai bahwa memang sebenarnya Teh Meli tidak pernah ada kerjasama atau jadi ambasador atau bahkan brand ambasador dari produk pelangsing apapun mereknya, nggak pernah. Itu Ketahuan pertama kali itu dari mana Tina pada saat itu? Teh Meli waktu itu di DM teman-temannya ya, Meli ini video lo ya, oh lu kurus pakai obat ini, kayak gitulah ditanya. Tapi lama-lama Teh Meli itu enggak gitu, karena memang kita tahu kan Teh Meli itu kurus ya, dan sekarang juga hidupnya udah sehat. Sebenarnya sih tujuan bariatrik itu ya kan yang dilakukan oleh Teh Meli itu bariatrik dilakukan oleh Dokter Peter. Dan Dokter Peter di iklan tersebut disebutnya ahli gizi. Itu kan salah besar. Dokter Peter itu spesialis bedah ya, khususnya bariatrik. Itu yang bikin beliau jadi gerah sendiri gitu kan. Ya kan, mempelajari bariatrik itu adalah bukan hal yang gampang yang sehari 2 hari jadi, tapi kan butuh penelitian, butuh apa gitu ya. Nah, yang dilakukan Teh Meli ya itu memang bariatrik, sama saya juga bariatrik gitu ya. Jadi memang kita ingin hidup lebih sehat, dan makanya menghindari obat-obatan yang obat diet, pelangsing yang gak jelas gitu ya, apalagi tanpa referensi dokter gitu. Terus semenjak kejadian itu Teh Meli langsung nelpon Kak Ina atau seperti apa? Ya, jadi tuh kita ada komunitas ya. Komunitas itu isinya adalah pasien bariatrik semuanya yang sudah 5 tahun, 3 tahun tuh semuanya kumpul, dan mereka merasa terganggu gitu ya dengan iklan itu. Akhirnya dengan dorongan teman-teman juga di komunitas bariatrik, akhirnya ya udah Teh Meli akhirnya ya udah deh Teh, kita cover aja iklan-iklan palsu itu, karena kasihan juga dokter Peternya. Ada suster juga di rumah sakit ya udah mulai nerima komplain, katanya ini obat pelangsingnya kok begini ya bikinan Dokter Peter. Akhirnya kita jelasin bahwa memang Dokter Peter tidak pernah memproduksi obat pelangsing apapun. Teh, ini kan pasti ada unsur hukumnya gitu ya Teh, sampai akhirnya dikenakan pasal apa Teh, ada jenjang sampai menunggu batas waktu nggak untuk orang-orang yang membuat video tersebut itu. Di somasi yang somasi yang kami posting ya di sosial media, itu kami memberi batas waktu sampai 7 hari sejak kemarin. Jadi sekarang ini sudah hari kedua ya, supaya pihak-pihak itu meminta maaf dan men-take down iklan-iklan yang menggunakan video palsu dari Teh Meli dan Dokter Peter. Itu ancaman pidananya dari yang mulai penipuan ya, terus juga sampai ITE, sampai perlindungan konsumen, itu semuanya ada. Jadi ancaman pidananya ada yang maksimal 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang denda dari 1 M sampai ke
2M. Jadi pidananya lumayan. Makanya kami mengharapkan kepada para pihak yang menyesatkan masyarakat ya, yang melakukan video-video palsu menyebarkan, nah itu tolonglah udahlah di take down, terus minta maaf, kita nggak akan memperpanjang masalah ini gitu ya. Tapi kalau memang masih ada ya terpaksa kita menempuh jalur hukum pidana dan perdata. Dan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan apa aja Teh, dalam bentuk apa Teh? Oh banyak. Jadi ada akun-akun di TikTok ya, di Facebook, di Instagram itu udah beberapa udah kita screenshot, dan sudah kita ada tuh bahasa IT-nya ya, sudah kita telusuri lah di mana akun-akun itu dibuat. Dan ditambah lagi ada satu perusahaan ya di daerah Jakarta Pusat yang memang menjual produk pelangsing itu ya. Kalau nggak salah itu ada mereknya, ada saat ini ada 2 merek ya yang kita lagi fokuskan ya. Kita masih tunggu keseriusan mereka untuk meminta maaf. Total kerugian sendiri Teh, mungkin dari Teh Meli ada seperti apa? Karena kan foto terus dengan dokter Peter sendiri. Kerugian itu lebih ke imaterial ya, lebih ke kita tidak mau mengkategorikan ini kerugian kita berapa puluh M, enggak seperti itu. Cuma lebih ke imaterial. Kenapa? Karena memang orang-orang yang menggunakan produk itu yakin gitu, oh iya Teh Meli sekarang kurus loh, berarti beneran kan pakai produk itu, padahal itu bohong, padahal itu hoax gitu ya. Nah lebih ke psikologis sebenarnya, kasihan ya orang yang melihat Teh Meli udah kurus, orang yang nggak tahu cerita sebenarnya, percaya iklan itu, akhirnya beli obat itu. Dan kita kan nggak tahu obat itu apakah sudah punya nomor badan dari izin edar dari Badan POM atau belum kan, terus uji stabilitasnya bagaimana, uji keamanannya bagaimana, kan sampai sekarang kita nggak tahu tuh apa obat itu tuh gimana gitu. Dan terus tiba-tiba orang melihat Teh Melinya kurus, ya udah akhirnya beli. Nah begitu perutnya sakit, ada masalah, tinggal komplain deh. Yang kena dokter Peter, karena kan yang dianggap memproduksi adalah dokter Peter. Oke Teh, pasalnya sendiri bisa sebutin Teh, pasal berapa aja mungkin yang akan... Nih pasalnya banyak, jadi harus nyontek gitu ya. Dari pasal 310 ayat 1 KUHP, 378 KUHP, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, junto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016, pasal 1365 KUH Perdata, pasal 8 junto 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Banyak kan pasalnya. Dan itu pidananya paling tinggi, maksimal ancamannya 6 tahun dan denda 2 miliar. Jadi ya kalau memang masih yang pengen bermasalah sama hukum ya silahkan aja, terus aja tayangin videonya, nggak usah minta maaf gitu. Tapi kalau memang yang mau stop ya, Teh Meli ini sama dokter Peter bukan orang yang sadis kok. Cukup minta maaf, videonya take down, udah itu aja buat kita anggap selesai. Ditunggu sampai 7 hari ya Teh? Kita tunggu sampai 7 hari. Berarti selama melayangkan somasi sampai saat ini belum ada pihak? Udah ada beberapa yang take down, udah ada beberapa yang take down, udah ada yang menghubungi langsung atau gimana? Ya, ada yang DM ke saya ya, ke kantor saya. Jadi udah jelas minta maaf, ada beberapa juga yang DM langsung kita udah turunin videonya. Udah gitu, cuma memang untuk diposting di sosial media mereka belum ya. Itu namanya Indonesia ya, kadang tuh akun hari ini yang nipu akunnya ABCD gitu. Besok habis kita tegur, tiba-tiba akunnya berubah. Jadi nama apalah nanti berubah lagi, begitu aja terus. Dan itu kan juga di luar kuasa kita ya, karena kan kecepatan teknologi juga. Jadi dari kita tuh yang penting videonya udah di take down juga, itu udah lebih dari cukup ya. Ya minta maaf lah, maksudnya jangan diulangi lagi.